Oke teman-teman, bisa kita mulai ya kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, berjuta macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa melaksanakan pemaparan materi pada hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ahmad Ajib Ridwan, SPD MSTI, selaku dosen pada mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Oke, masuk pada bagian pertama, yaitu perkenalan dengan kelompok kami. Saya Muhammad Adres Nawafil selaku moderator. Kemudian ada Melani, kemudian ada Mas Tegar, Ubed, dan Mbak Sisil. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi dengan judul peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya sebatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar, tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur, dan adil. Dari program pencapaian masyarakat yang tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian. Kemudian peran pemerintah pada perekonomian yang pertama yaitu mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan konsumsi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen atau disebut ahlul hisbah. Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabrik, dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan mereka demi memuaskan hawa nafsu. Kemudian peran yang kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbun, dan monopoli. Kemudian peran yang ketiga, mematok harga jikalau dibutuhkan. Dalam Islam, otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhoi. Islam menganjurkan harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak kepada pembeli dengan mematok harga rendah, atau pemerintah tidak boleh memihak kepada penjual dengan mematok harga
yang tinggi. Jadi pada peran yang ketiga ini pemerintah tidak diperbolehkan untuk memihak pada pembeli ataupun penjual, seperti itu. Kemudian fungsi yang pertama, fungsi yang diamanatkan syariat secara permanen meliputi yang pertama pertahanan, kemudian yang kedua hukum dan ketertiban, yang ketiga keadilan, yang keempat pemenuhan kebutuhan, dan yang kelima dakwah, yang keenam amar ma'ruf nahi munkar, yang ketujuh administrasi sipil, yang kedelapan pemenuhan kewajiban sosial. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu. Meliputi yang pertama perlindungan lingkungan, yang kedua penyediaan sarana kepentingan umum, yang ketiga meliputi penelitian, yang keempat pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi. Yang kelima penyediaan sumber yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan tertentu. Kemudian fungsi yang ketiga fungsi yang diamanahkan meliputi masyarakat kepada sebuah proses serah. Inilah yang menurut Sidiki terbuka dan berbeda-beda setiap negara tergantung keadaan negara masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Nantinya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Oke, selanjutnya materi yang ketiga akan dibawakan oleh Mas Tegar. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi materi selanjutnya yaitu rasionalitas ekonomi dalam sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang dikelola langsung oleh pemerintah. Dalam kehidupan kita, istilah sosialisme bisa digunakan sebagai falsafah ideologi dan cita-cita. Dalam masyarakat yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Untuk prinsip dasar sistem ekonomi sosialis ada 3. Yang pertama yaitu pemilikan. Ini tidak ada namanya hak milik pribadi. Yang kedua ada kesamaan ekonomi. Hak individu dalam ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Jadi setiap individu disediakan kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga ada disiplin politik. Sosialis yaitu 1. Lebih mengutamakan kebersamaan. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Maksudnya pemerintah aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi jika aset dikuasai oleh masyarakat akan memicu kesadaran dalam kebersamaan. Dan pola produksi jika aset dikuasai oleh individu maka memicu kesadaran individualisme. Dalam ekonomi sosialis mempunyai kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, disediakannya kebutuhan pokok. Yang kedua, bukan kemudaratan. Oke, selanjutnya materi keempat akan disampaikan oleh Mbak Melani. Kepadanya kami persilakan. Sini saya akan menjelaskan yang bagian Islam. Rasionalitas ekonomi syariah dapat dilihat pada asas ekonomi syariah dan prinsip yang dipakai. Beberapa pakar ekonomi Islam membuat batasan terhadap rasionalitas ini, yaitu menurut Monzerkaf yang pertama ada konsep kesuksesan. Nah, dalam konsep kesuksesan ini sendiri, Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya, bukan hanya melalui tindakan ekonomi. Nah, kesuksesan itu tidak hanya pada di dunia, tetapi juga kesuksesan pada akhirat. Kesuksesan dalam kehidupan itu tidak hanya diukur tidak hanya diukur pada jumlah kesehatan, tapi kehidupan muslim, kesuksesan
kedua ada konsep kekayaan. Dalam konsep Islam, kekayaan itu sebuah amanah dari Allah. Kekayaan juga dapat dijadikan alat bagi seseorang untuk mencapai di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Tetapi beda pula pandangan Islam dan pandangan konvensional. Di dalam pandangan konvensional sendiri itu kekayaan dapat diukur pada tahap pencapaian seseorang sewaktu di dunia. Yang terakhir ada konsep barang. Nah, konsep barang ini berkaitan dengan moral-moral. Di dalam Al-Quran itu ada dua bentuk barang. Yang pertama ada al-tayyibat, yaitu barang yang baik, bersih, dan suci. Yang kedua ada al-rizq, yaitu dari pemberian Allah, seperti hadiah atau bahkan anugerah dari langit, yang bisa mengandung halal dan haram. Nah, menurut ekonomi Islam, barang itu juga bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada barang keperluan primer atau daruriyat. Yang kedua ada barang sekunder atau hajiyat. Yang ketiga ada barang tersier atau tahsiniyat. Nah, mungkin itu sudah dari ketiga barang ini sudah dijelaskan dari materi-materinya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Mas Ubaid. Padanya kami persilakan. Terima kasih Mas Hafil. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Suatu negara merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan hukum-hukum Islam. Karena Islam sendiri memiliki suatu sistem yang tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya suatu negara. Adapun tujuan hakiki dari negara sendiri dalam Islam adalah memberikan maslahat kepada masyarakatnya agar nantinya menciptakan kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, maka tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam. Adapun peran pemerintah sendiri juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat, di mana ini merupakan suatu prinsip khalifah yang menjelaskan manusia pada akhirnya adalah sebagai wakil Allah. Oleh karenanya setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Adapun dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang beberapa fungsi. Dan yang kedua yaitu pemerintah mengawasi pasar. Adapun fungsi pemerintah ini yaitu pemerintah telah membuat sebuah lembaga yang bernama Nisbah atau suatu lembaga yang memiliki bagian untuk mengawasi pasar, untuk mengawasi para oknum atau beberapa orang yang kurang dalam melakukan kegiatan jual beli dalam pasar. Adapun yang ketiga yaitu pemerintah memegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan tata kehidupan yang baik bagi masyarakat. Di mana pada hakikatnya sendiri kan tadi dijelaskan bahwa pemerintah adalah memiliki landasan yang kokoh dalam yang tadi dijelaskan bahwa pada hakikatnya itu pemerintah itu memberikan maslahat kepada masyarakatnya yang nantinya dapat memberikan kemajuan bersama manusia dengan setiap kelompok masyarakat maupun keluarga. Itu saja dari saya. Terima
Terima kasih. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Babul. Oke, kita berlanjut kepada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi kelompok kami, silahkan ditanyakan. Oke, boleh Mas Dimas. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya bertanya, Mas Dimas juga, Mas Dimas. apa peran pemerintah Indonesia dalam mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM dalam kerangka ekonomi Islam? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Untuk Mas Dimas, pertanyaannya boleh diulang. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya bertanya. Pertanyaannya yaitu, apa peran pemerintah Indonesia dalam mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM dalam kerangka ekonomi Islam? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Mas, pertanyaan nomor berapa? Oke, baik Mas Dimas. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Dimas terkait materi yang Mas Ubed bawakan, mungkin untuk Mas Ubed bisa dibantu jawab. Untuk soalnya tadi yaitu bentar. Apa peran pemerintah Indonesia dalam mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM dalam kerangka ekonomi Islam? Yaitu yang pertama adalah regulasi dan kebijakan yang mendukung pemerintah menetapkan, di mana pemerintah menetapkan kebijakan regulasi yang dapat mendorong pengembangan UKM yang berbasis ekonomi Islam. Yang kedua yaitu pemberian pembiayaan berbasis syariah, di mana hal tersebut pemerintah melalui lembaga keuangan syariah seperti bank-bank syariah ataupun BSI menyediakan pembiayaan mikro dan makro tanpa riba. Contohnya ialah adalah skema pembiayaan mudharabah atau bagi hasil, atau juga ada dengan sistem murabahah jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada insentif pajak dan subsidi. Tujuannya yaitu meringankan beban
UKM atau usaha kecil menengah berbasis syariah, yaitu dengan pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak atau subsidi usaha sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu penyediaan infrastruktur dan akses pasar, di mana pemerintah membangun sebuah infrastruktur fisik maupun digital untuk memudahkan pelaku UKM memasarkan produk mereka, seperti melalui e-commerce halal, platform pasar syariah, atau penyelenggara bazar halal. Itu saja dari saya. Bagaimana Mas Dimas? Sudah sangat jelas Mas Ubed, terima kasih. Sehat selalu Mas Ubed. Siap-siap Mas Dimas. Oke, terima kasih Mas Ubed sudah menjawab pertanyaannya. Kemudian siapa lagi yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Oke, Salsa Bella. Mbak Salsa, silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, apa yang membedakan sistem sosialis dan sistem kapitalis itu sendiri? Apakah sudah terdengar? Oke, baik Mbak Bella. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang membedakan sistem sosialis dengan sistem kapitalis itu sendiri? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Tegar. Silakan Mas Tegar. Baik Mas Wakil, makasih untuk kesempatannya. Izin menjawab apa yang membedakan sistem sosialis dengan sistem kapitalis. Dalam sistem sosialis, kayak tenaga kerja, modal, dan SDA-nya itu dikelola oleh negara. Sedangkan untuk sistem kapitalis, tenaga kerjanya atau modalnya dan SDA-nya itu dikelola oleh individu atau perusahaan swasta. Nah, sistem sosialis ini lebih mementingkan kebersamaan, sedangkan sistem kapitalis lebih menekankan efisiensi dan keuntungan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa dipahami, Bella? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Mas Tegar. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh Mbak Indriati. Silakan Mbak Indriati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari saya, apa dampak dari memaksimalisasi profit terhadap lingkungan dalam konteks kapitalisme? Apa sudah jelas? Oke, baik, cukup jelas Mbak Indriati. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari Mbak Indri, yaitu apa dampak dari maksimalisasi profit terhadap lingkungan dalam konteks kapitalisme, yang akan dijawab oleh Mbak Sisil. Silakan Mbak Sisil.
Sudah sangat jelas. Terima kasih Mbak Sisil. Oke, terima kasih Mbak Sisil atas jawabannya. Kemudian lanjut kepada Mbak Wahyuni Firda. Silahkan diajukan pertanyaannya Mbak Firda. Oke, terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam dalam mengatur distribusi kekayaan agar mencapai keadilan sosial? Apakah sudah jelas? Bisa diajukan lagi pertanyaannya Mbak, pelan-pelan. Bagaimana peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam dalam mengatur distribusi kekayaan agar mencapai keadilan sosial? Oke, baik, makasih Mbak Firda. Oke, pertanyaan dari Mbak Firda, bagaimana peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam dalam mengatur distribusi kekayaan agar mencapai keadilan sosial? Terkait pertanyaan dari Mbak Firda, kebetulan ini materi yang saya pegang hari ini. Oke, saya akan mencoba menjawab. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Salah satu fungsi utama pemerintah adalah untuk memastikan tidak ada kesenjangan sosial yang besar antara golongan kaya dan miskin. Pemerintah harus mengatur kebijakan yang mencakup pembagian kekayaan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah yang diwajibkan dalam syariat Islam. Zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam harus dipungut dan didistribusikan dengan baik kepada yang berhak, yaitu golongan fakir, miskin, dan lainnya yang tercantum dalam Al-Quran. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab mengawasi pasar dan melarang praktik-praktik ekonomi yang dapat merugikan masyarakat, seperti monopoli atau riba. Pemerintah harus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk keadilan, di mana semua pihak dapat memperoleh haknya tanpa ada eksploitasi terhadap sesama. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyediakan fasilitas sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih setara. Secara keseluruhan, fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam adalah untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, mengelola sumber daya alam secara bijak, serta memfasilitasi distribusi kekayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, Mbak Fir, apakah jelas untuk jawabannya? Iya, sudah. Terima kasih. Ya. Kemudian lanjut pertanyaan terakhir dari Mas Ahmad Khairul Anam. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, mengapa rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian sangat penting dalam konteks ekonomi Islam? Apakah sudah dengar? Oke, makasih Mas Haris pertanyaannya. Izin mengulangi pertanyaannya Mas Haris, yaitu mengapa rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian sangat penting dalam konteks ekonomi Islam. Pertanyaan ini menyangkut kepada materi yang dibawakan oleh Mbak Melani. Pada Mbak Melani, silakan menjawab. Nah, mungkin itu penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem yang berbasis moral. Nah, dalam mewujudkan ilmu, pemerintah harus memainkan peran dalam mengatur, mengawasi, mendistribusikan kekayaan. Nah, itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemerintah perlu menekan
menegakkan prinsip syariah yang melarang praktik ekonomi yang tidak adil. Yang kedua, dalam redistribusi kekayaan, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir yaitu pemerintah dapat menyediakan barang publik dan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Bagaimana Mas Haris? Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke, terima kasih Mbak Melani atas jawabannya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran online pada hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan sore hari ini. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.